Akan hadir seorang perempuan yang mengaku sebagai tumbal pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Boleh kami tahu profesi atau aktivitas Mbak Anggun sehari-hari saat ini? Saya jadi pelayan toko. Oke, apa yang mau Mbak Anggun ceritakan pada kami? Saya itu kayak seperti ada yang mau jadi tumbal saya. Tumbal? Ada yang mau numbal saya, tapi nggak bisa-bisa. Tahu dari mana? Ya, jadi gini, saya tuh semacam ritual setiap hari di pohon besar samping rumah kakek saya. Jadi melakukan ritual setiap hari? Iya. Sampai sekarang? Iya, Buat apa ya? turun-temurun, Sekeluarga gitu semuanya atau kamu doang? sekeluarga. Ritualnya seperti apa ya? Kayak misalkan sesajen itu Oke, itu untuk apa kamu lakuin? untuk jaga-jaga. Oke, terus? Terus saya bisa semacam nyembuhin penyakit. Iya. Terus gimana ya? Jadi saya sembuhin penyakit pasien. Terus kemudian nggak beberapa saat sih, kayak setahunan gitu meninggal Siapanya? pasien yang saya obati. Loh berarti nggak sembuh dong? Kurang tahu. Sembuh sih sembuh. Jadi meninggalnya gimana? Karena sakit atau karena hal lain? Bukan sakit, karena hal kecelakaan, entah itu apa. Jadi kamu nyembuhin orang, terus nggak lama orangnya meninggal karena kecelakaan. Iya. Terus kamu tahu dari mana kamu ditumbalin? Saya ngerasa aja gitu. Apa yang dirasain? Semacam kayak ada yang ganggu. Ditumbalin itu maksudnya seperti apa ya? Mau dikorbankan untuk jadi apa, meninggal atau sakit gitu? Meninggal. Jadi tuh keluarga saya ada perjanjian dengan jin. Jadi seperti itu, saya ngobatin pasien, pasiennya sembuh. Terus nggak lama kemudian setahunnya meninggal. Banyak yang meninggal. Lumayan. Itu ada hubungannya sama ritual kamu emangnya atau kebetulan? Ada. Terus kamu tujuannya apa datang ke Menembus Mata Batin? Aku ingin menghilangkan. Karena gimana ya, aku tuh kasihan sama pasien. Aku bisa nyembuhin, cuman nggak lama kemudian bisa meninggal secara misterius. Ada yang mau ditanya, David? Berarti mbaknya itu kan udah dikenal orang bisa nyembuhin penyakit kan? Iya. Nah terus ketika semuanya yang udah berobat meninggal gitu, semua sekitar tuh tahu gitu yang udah berobat di sini kok meninggal semua, jadi pada takut atau malah tetap pada datang gitu? Enggak, itu orang luar. Oh jauh-jauh gitu. Jauh. Jadi sekitar rumah nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu cuman ya paling bisa nyembuhin. Gitu saja. Oke. Itu yang disembuhin penyakit medis? Ya, semacam kayak jantung gitu. Oh. Atau kalau misalnya ada orang kena santet bisa disembuhin juga sama Anggun? Santet bisa. Oke. Pernah ini nggak ketemu sama, nggak tahu, sosok gaib yang keluar dari pohon yang disembah gitu? Pernah. Sosoknya itu besar, tinggi, mukanya amburadul. Waktu kamu ngelihat sosok itu, apa yang kamu lakuin? Istighfar. Tapi nggak ketakutan? Enggak. Dan nggak ada pesan yang disampaikan sama makhluk itu? Enggak, cuma nongolin doang.
Sering? Nggak terlalu sering sih. Kadang kalau lagi pikiran kacau aja, di Muncul. nongol. Oke. Ritual itu masih dilakukan sampai sekarang. Keluarga gimana? Orang tua juga masih melakukan ritual itu? Masih. Mereka kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik. Eh, keluarga tahu nggak kamu kesini? Nggak ada yang tahu. Baik. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya Anggun ya. Kami akan ajak Anggun untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 50D, terlahir tanggal 14 Januari 1997. Jiwa yang murni, dia dapat mudah menguasai ilmu kebatinan. Saya melihat ada bakat yang diturunkan oleh leluhurnya. Tetapi sayangnya, ada perjanjian yang dilakukan orang tua Anggun yang mengharuskan dirinya membayar apa yang mereka janjikan. Anggun terus-menerus dikejar oleh sosok yang dipelihara oleh orang tuanya. Saya melihat Anggun dalam bentuk mata batin saya. Anggun diteror sosok ular berbadan manusia. Dan saya melihat satu lagi. Sosok perempuan bertubuh ular. Ada 2 jenis. Dan mengerikan sekali. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Anggun, tanggal 14 bulan 1 1997. Nomor rumahnya adalah 50D. Anggun beserta keluarganya sering melakukan ritual memberikan sajen gitu ya buat pohon besar yang ada di rumah ya. Dan saat ini Anggun bisa menyembuhkan orang lain dari penyakitnya. Tapi tidak lama mereka sembuh justru mereka meninggal. Dan Anggun merasa Anggun dijadikan tumbal gitu ya. Ada yang menginginkan nyawa Anggun. Makanya ingin berhenti dari semua ritual walaupun harus menentang tradisi keluarga. Ya. Saya melihat sebuah pohon besar di dalam pikiran saya. Dan di dalam pohon ini banyak sekali hantu dan ini bergentayangan. Itu pohon yang ada di dekat rumahnya itu ya? Betul sekali. Oke. Pohonnya yang dekat rumahnya itu sangat angker sekali loh. Angker. Iya, angker banget. Angker kan, Iya, Anggun? Sering muncul sosok gaib ya? sering. Saya ngelihat dalam mata batin saya tiba-tiba, Anggun, di pohon ini pernah ada orang gantung diri, ya kan? Iya, Itu siapa? Tetangga atau keluarga? kurang tahu. Karena kan aku di situ belum lahir. Siapa Iya. yang gantung diri, Roy? Umurnya Anggun dengan nih pohon lebih lama pohonnya daripada Anggun. Mungkin Anggun masih kecil pada waktu itu. Dan di sini ada banyak semacam rintangan, ranting Ranting pohon. ranting pohon yang sangat besar sekali dan banyak sekali. Ini terletak di rumah belakangnya. Oke? Saya mengerti satu persatu sekarang. Tapi Anggun sendiri, saya lihat punya kekuatan gaib di balik tubuh seorang Anggun yang innocent. Ya, tapi dia bisa nyembuhin. Tapi apa yang terjadi setelah penyembuhan itu setahun, tiba-tiba ada pasiennya tabrakan meninggal. Kemudian dia nyembuhin orang nih, Bay. Terus udah nyembuhin orang, tiba-tiba yang disembuhin
Gak lama. tercebur atau apa gitu. Oh, malah Ketusuk- celaka gitu. Celaka. Jatuh dari kamar mandi. Padahal sebenarnya dia itu udah nyembuhin. Tapi setahun berikutnya atau bener ya, saya benar. vision saya seperti itu. Selama setahun berikutnya kemudian setahun setengah gitu baru terdengar kabar dia jatuh dari kamar mandi, ai ama-ama, nenek-nenek seperti itu. Kok bisa kayak gitu ya? Apa karena itu yang menjadi disembuh- teka-teki misteri kita nih pada hari ini sebenarnya. disembuhin terus meninggal? Jangan-jangan mereka sebenarnya tunggal. Sebenarnya kalau saya telusuri, saya juga berpikir hal yang sama ya. Jangan-jangan ini tumbal. Yang disembuhin tuh berbagai macam penyakit. Berbagai macam. Itu biasanya cara menyembuhannya seperti apa? Kayak semacam didoain. Terus sembuh nggak lama? Iya. Itu yang menyembuhkan justru makhluk-makhluk halus yang melekat di anggun. Iya. Justru makhluk halus yang melekat di Anggun. Sebenarnya ini Anggun orang baik. Hanya saja dia ditemani sama makhluk yang gak baik. Saya menggambar pohon. Dan ada yang ingin Anggun tanyakan nggak? Mumpung ada Roy Kiyoshi di sini. Saya sih pengen banget ngilangin ini makhluk gitu. Pengen apa? Ngilangin. Pengen ngilangin. Iya. Jadi gak punya kemampuan untuk menyembuhkan loh. Nggak apa-apa. Asalkan jangan merugikan orang lain. Kamu ngelihat ada makhluk-makhluk halus yang memang Kalau karena saya- ritual ya? Kalau saya jadi Anggun, Heeh. saya tidak mau lagi menjadi Anggun yang bisa nyembuhin orang. Kenapa? Roy? Karena makhluk yang halus yang ngikutin Anggun bermanipulasi, manipulatif, pura-pura menyembuhkan. Padahal Lalu sebenarnya itu udah digantungin waiting list untuk jadiin tumbal.